Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera, salam bajikan kita semua. Rahayu. Hari ini kita akan lanjutkan satu penambahan materi pada keamanan sistem informasi, yaitu mengenai analisis forensik. Seperti materi sebelumnya, jadi ada beberapa hal yang saling keterkaitan yang nanti akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah mengenai evidence handling atau AI, atau attack attribute, khususnya pada digital forensik ya. Jadi ini sebagai basic. Proses digital forensik sendiri, NIST Special Publication 800-86 yang merupakan panduan yang mengintegrasikan teknik forensik ke dalam respon insiden adalah sumber daya yang berharga bagi organisasi yang memerlukan panduan untuk mengembangkan rencana digital forensik. Misalnya dengan merekomendasikan bahwa uji forensik dapat dilakukan dengan menggunakan proses 4 fase. Yang pertama adalah collection, kemudian examination, ada analysis, kemudian ada reporting. Di mana pada pola ini dapat kita lihat medianya seperti apa, kemudian datanya seperti apa, lalu informasi dalam data tersebut apa, kemudian ada evidence-nya, seperti atau buktinya ya. Jadi hal ini yang menjadi basic dalam proses digital forensik. Lalu ada tipe evidence atau bukti ya. Jadi yang pertama adalah em, bukti terbaik ini adalah berupa barang bukti tersebut dapat berupa alat penyimpanan yang digunakan oleh terdakwa atau arsip-arsip yang dapat dibuktikan dan tidak dapat diubah. Yang kedua adalah bukti yang menguatkan. Ini bukti yang mendukung pernyataan yang dikembangkan dari bukti terbaik. Lalu yang ketiga adalah bukti tidak langsung. Ini adalah bukti bahwa dalam kombinasi dengan fakta lain menetapkan hipotesis. Misalnya bukti bahwa seseorang telah melakukan kejahatan serupa dapat mendukung pernyataan bahwa orang tersebut melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Jadi tiga bukti inilah yang menjadi jenis dari bukti. Lalu ada evidence collection order, di mana sesuai dengan IETF RFC 3227 memberikan pedoman untuk pengumpulan bukti digital yang menjelaskan perintah untuk pengumpulan bukti digital berdasarkan volatilitas data. Jadi ada volatilnya seperti gambar ya, ada content of RAM, content of fixed disk, ada archive backup data, ada non volatile, kemudian ada evidence source. Seperti contoh urutan pengumpulan bukti yang paling tidak stabil sehingga paling paling tidak mudah menguap adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah register memori atau chase, kemudian ada routing table, kemudian ARP chase, ada proses table kernel statistik RAM. Kemudian yang ketiga adalah temporary file system, kemudian yang keempat adalah non-volatile media, fixed and removable. Kemudian yang E adalah data logging dan pemantapan jarak jauh, yang F adalah interkoneksi fisik dan topologi, yang G adalah media arsip, kaset, atau cadangan lainnya. Lalu yang berikutnya adalah mengenai change of custody. Ini merupakan barang bukti mungkin telah dikumpulkan dari sumber yang mendukung atribusi terdapat individu yang dituduh. Dapat dikatakan bahwa bukti tersebut dapat diubah atau dibuat-buat setelah dikumpulkan. Rantai pengawasan yang ketat harus didefinisikan dan diikuti. Kemudian rantai pengawasan melibatkan pengumpulan, penanganan, penyimpanan bukti yang aman. Lalu apa saja yang menjadi beberapa hal penting pada rantai pengawasan itu adalah yang A, siapa yang menemukan dan mengumpulkan bukti. Lalu yang B adalah semua rincian tentang penanganan barang bukti termasuk waktu, tempat, dan personil yang terlibat. Lalu yang C adalah siapa yang memiliki tanggung jawab utama atas bukti, kapan tanggung jawab diberikan, dan kapan pergantian tanggung jawab berubah. Yang D adalah siapa yang memiliki akses fisik ke bukti saat disimpan. Seperti akses harus dibatasi hanya personil yang paling penting. Lalu integritas dan pelestarian data, di mana timestamping file harus dipertahankan sehingga bukti asli harus disalin dan analisis hanya boleh dilakukan pada salinan aslinya. Salinan tingkat bit langsung dari volume penyimpanan asli,
kemudian mengarsipkan dan melindungi disk asli agar tetap dalam kondisi aslinya, tidak rusak. Jika dimungkinkan untuk membandingkan citra disk yang diarsipkan dan citra disk yang diselidiki untuk mengidentifikasi apakah isi dari disk yang diselidiki telah dirubah. Kemudian ada attack attribution. Setelah tingkat serangan siber dinilai dan bukti dikumpulkan dan disimpan, respon insiden dapat beralih ke mengidentifikasi sumber serangan. Atribusi ancaman mengacu pada tindakan menentukan individu, organisasi atau negara yang bertanggung jawab atas instruksi atau insiden serangan yang berhasil. Dalam investigasi berbasis bukti, tim insiden respon menghubungkan taktik, teknik, dan prosedur atau TTP yang digunakan dalam insiden dengan eksploitasi lain yang diketahui. Beberapa aspek ancaman yang dapat membantu dalam atribusi adalah lokasi, host atau domain asal, kemudian ada fitur kode yang digunakan dalam malware atau alat yang digunakan dan teknik lainnya. Lalu ada Dmitry Attack dan Framework. Salah satu cara untuk mengaitkan serangan adalah dengan memodelkan perilaku aktor ancaman. Kerangka kerja adversarial taktik, techniques, and common knowledge atau ATT-NCK, Mitre memungkinkan kemampuan untuk mendeteksi taktik, teknik, dan prosedur penyerang TTP sebagai bagian dari pertahanan dan atribusi serangan. Mitre Attack Framework merupakan basis pengetahuan global tentang perilaku aktor ancaman. Kerangka ini didasarkan pada pengamatan dan analisis eksploitasi dunia nyata dengan tujuan menggambarkan perilaku penyerang dan bukan serangan itu sendiri. Lalu ada the cyber kill chain, di mana konsep cyber kill chain menentukan apa yang harus diselesaikan oleh penyerang untuk mencapai tujuan mereka. Langkah-langkahnya adalah ada reconnaissance, di mana researching target information. Kemudian ada weaponization, yaitu pairing remote malware with backdoor to create a payload, di mana melakukan persiapan persenjataan ya dengan pola malware. Kemudian ada delivering weapon to victim through email or other means, di mana persiapan untuk dalam penyerangan melalui email. Kemudian ada exploitation, ada execute code on vulnerable system by triggering the code. Kita akan masuk ke eksploitasi, bagaimana memanipulasi script, kemudian code-nya bisa masuk. Yang kelima adalah exploitation, yaitu installation of backdoor and target to install malware. Ini sudah kita instalasikan penyerangannya. Jadi kemudian yang keenam adalah command and control CNC, di mana outside server command channel is created to manipulate target, di mana sini sudah melakukan penyerangan. Lalu action and objective, attacker use hands on keyboard attack to achieve the objective of the attack. Jadi puncaknya adalah ketika action and objective, di mana penyerang ini akan fokus pada keyboard dan akan melakukan penetrasi-penetrasi. Lalu the diamond model of instruction analyze, di mana diamond model adalah suatu peristiwa aktivitas terikat waktu yang dibatasi dalam langkah tertentu, di mana musuh menggunakan kemampuan infrastruktur untuk menyerang korban guna mencapai hasil tertentu. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Yang pertama adalah musuh atau adversary adalah pihak yang bertanggung jawab atas penyusupan tersebut. Lalu B, kemampuan atau capability adalah alat atau teknik yang digunakan musuh untuk menyerang korban. Lalu ada C, infrastruktur adalah jalur jaringan atau jalur yang digunakan musuh untuk membangun dan memelihara perintah atas kontrol kemampuan mereka. Yang keempat adalah D, victim adalah target serangan, namun korban mungkin menjadi target awalnya dan kemudian digunakan sebagai bagian dari infrastruktur yang meluncurkan serangan lainnya. Yang berikutnya adalah klasterisasi diamond model, di mana secara spesifik seperti penjelasan tadi, ini adalah contoh klasterisasinya, di mana adversary kemudian terimpact menjadi capability, kemudian korban dan infrastruktur. Karakteristiknya adalah pada model contoh yang melakukan eksploitasi. Lalu ada skenario serangan. Ini ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan rekan-rekan, bisa menjadi sumber pengetahuan. Yang pertama adalah musuh melakukan pencarian web untuk perusahaan korban bernama Gadgets Include sebagai bagian dari nama domain gadgets.com.
Lalu musuh menggunakan domain gadgets.com yang baru ditemukan untuk pencarian baru, yaitu administrator jaringan gadget.com dan menemukan posting forum dari pengguna yang mengaku sebagai administrator jaringan gadget.com. Profil pengguna menggunakan alamat email mereka. Yang ketiga, musuh mengirimkan email phishing dengan Trojan horse yang terhubung dengan administrator jaringan gadget.com. Yang keempat, salah satu administrator jaringan NA1 Gadget.com membuka lampiran berbahaya ini mengeksekusi exploit terlampir yang memungkinkan eksekusi kode lebih lanjut. Yang kelima, host NA1 akan disusupi mengirimkan pesan HTTP post ke alamat IP, mendaftarkannya ke kontrol CNC. Lalu host NA1 yang disusupi menerima respon HTTP sebagai balasannya. Lalu yang keenam adalah ketika tahap lanjutnya dari reverse engineering terungkap bahwa malware memiliki IP tambahan yang dikonfigurasi yang bertindak sebagai cadangan jika pengontrol pertama tidak merespon. Melalui pesan respon HTTP CNC yang dikirimkan ke host NA1, malware mulai bertindak sebagai proxy web untuk koneksi TCP baru. Yang kedelapan, melalui informasi dari proxy yang memuat di host NA1, adversary melakukan pencarian web untuk penelitian paling penting yang pernah ada dan menemukan victim 2, Interesting Research Inc. Kemudian yang sembilan adalah musuh memeriksa daftar kontak email NA1 untuk setiap kontak dari Interesting Research Inc. dan menemukan kontak Chief Research Officer Interesting Inc. Lalu terakhir adalah Chief Research Officer dari Interesting Research Inc. menerima email spearfish dari awal email NA1 Gadget Inc. yang dikirim dari host NA1 dengan muatan yang sama seperti yang diamati pada peristiwa ketiga. Ini adalah salah satu contoh skenario serangan yang terjadi yang bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Ini secara detailnya yang dilakukan ada thread 1 dan thread 2. Ini contoh aktivitas serangan menggunakan cyber kill chain dengan diamond model, di mana tahap-tahapan sudah kita jelaskan di awal, seperti cyber kill chain, resonance, kemudian weaponization, ada delivery, ada exploitation, ada installation, ada C2, ada action on objectives. Fasenya itu yang dilakukan untuk penyerangan victim pertama dan victim kedua. Lalu berikutnya adalah insiden respon bagian pertama. Insiden respon adalah melibatkan metode, kebijakan, prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk merespon serangan cyber. Tujuan dari insiden respon adalah untuk membatasi dampak serangan, menilai kerusakan yang ditimbulkan dan menerapkan prosedur pemulihan. Langkah pertama dari sebuah organisasi adalah untuk membangun Computer Security Incident Response Capability atau CAIRC. NIST merekomendasikan pembuatan kebijakan, rencana, dan prosedur untuk menetapkan dan memelihara CSIRC. Lalu insiden respon kedua adalah mengenai elemen kebijakan, di mana kebijakan insiden respon merinci bagaimana insiden harus ditangani berdasarkan misi, ukuran, dan fungsi organisasi. Yang kedua adalah elemen rencana, di mana rencana insiden respon yang baik membantu meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh suatu insiden. Yang ketiga adalah elemen prosedur, di mana prosedur yang diikuti selama insiden respons harus mengikuti rencana insiden respons. Ini secara detail ada insiden respons stakeholder ya. Jadi manajemen, manajer membuat kebijakan, kemudian ada jaminan informasi, ada dukungan teknologi informasi, ada departemen hukum, ada urusan publik dan hubungan media, ada sumber daya manusia, ada business continuity planners, kemudian ada keamanan fisik dan manajemen fasilitas. Ini sertifikasi model kematangan maturity model cybersecurity, di mana kerangka cybersecurity model certification CMCC yang dibuat untuk menilai kemampuan organisasi untuk menjalankan fungsi Department of the Defense (DoD) AS untuk melindungi rantai pasokan militer dari gangguan atau kerugian. Kemudian CMCC menetapkan 17 domain yang masing-masing memiliki sejumlah kemampuan yang terkait dengannya, di mana 17 tersebut adalah ada access control, ada asset management, ada audit and accountability, ada awareness and training, ada configuration management, ada identification dan authentication, kemudian ada incident response, ada maintenance, kemudian ada media protection, ada personal security, ada physical protection, ada recovery, ada risk management, kemudian ada security assessment, situational awareness, kemudian ada system and communication protection, lalu ada system and integration information integrity.
Itu 17 domain yang ada pada Cyber Security Maturity Model Certification. Kemudian ini secara struktur CMCC maturity levelnya di mana bisa kita lihat level pertama itu ada performnya, basic cyber hygiene. Kemudian level 2 adalah documented atau intermediate cyber hygiene. Kemudian ada level 3 manage, ini good cyber hygiene. Yang keempat adalah reviewed atau untuk praktisnya adalah proaktif. Kemudian ada level 5 optimizing, untuk praktisnya adalah advanced atau progressive. Lalu kita akan melihat mengenai IST, Incident Response Life Cycle, di mana pada tahap tersebut ada fase preparation, detection, contain dissection, and recovery, and post-incident activity. Di mana tahap pertama ini adalah fase persiapan, preparation, kemudian kedua adalah deteksi dan analisis, ini melakukan pemantauan berkelanjutan. Yang ketiga adalah penahanan dan pemberantasan pemulihan. Ini adalah recovery. Kemudian yang keempat adalah pasca insidennya. CRT mendokumentasikan bagaimana insiden itu ditangani. Terima kasih banyak atas perhatian hari ini. Semoga menjadi pemahaman kita bersama. Terima kasih. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.